kami ingin menjelaskan tentang predictive maintenance. Kami dari kelompok G kelas D4 ME5B. Berikut adalah anggota kelompok dari kami. Yang pertama yaitu Bayu Baskor Aji dengan NRP 61. Yang kedua yaitu Muhammad Yegi dengan NRP 62. Yang ketiga Asmi Aisyar dengan NRP 63. Dan yang terakhir Muhammad Dizam dengan NRP 64. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang predictive maintenance. Predictive maintenance merupakan analisa suatu situasi dari peralatan berdasarkan tren atau perilaku dari peralatan ataupun komponen tersebut. Nah, tren ini dapat dipakai untuk memperkirakan peralatan tersebut atau komponen tersebut dapat beroperasi secara normal. Jadi, predictive maintenance merupakan bentuk perencanaan pemeliharaan yang penggantian komponen yang mengalami kegagalan dilakukan sejak terjadinya kerusakan atau kegagalan itu sendiri. Nah, dalam predictive maintenance ada beberapa metode yang digunakan untuk monitoring suatu kegagalan. Ada oil analysis, yang kedua vibration analysis, yang ketiga adalah laser alignment and safe balancing, yang keempat adalah thermography atau infrared camera, yang kelima ultrasonic evaluation, yang keenam electronic signature analysis. Baik, saya akan menjelaskan metode yang pertama yaitu oil analysis. Ini dapat kita sebut tribologi. Nah, tribologi itu apa? Tribologi adalah suatu ilmu dan teknologi tentang adanya gesekan, keausan, sistem pelumasan pada permukaan yang saling berinteraksi. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama-tama mengambil sampel oli dalam kurun waktu tertentu dalam suatu equipment, lalu menyerahkan sampel tersebut ke laboratorium untuk dilakukannya analisis terhadap sampel oli yang sudah kita ambil tersebut. Apa saja yang dicek pada saat di laboratorium? Yaitu viskositas atau kekentalan dan tingkat keasamannya. Nah, selanjutnya tes kondisi dari komponen yang mengalami keausan. Yang dicek dari bagian tersebut adalah ukurannya, bentuk, struktur kimia, dan partikel-partikel yang mengalami keausan. Selanjutnya akan muncul peringatan sebelum terjadi kegagalan. Nah, kita juga tahu akar dari kegagalan tersebut. Yang terakhir yaitu cost atau biaya, digunakan untuk membayar tenaga ahli, laboratorium, dan testing equipment. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu vibration analysis atau analisa getaran. Analisa getaran ini digunakan untuk memantau atau memonitoring pergerakan mekanis dari suatu mesin. Di sini, kita juga bisa melakukan monitoring dengan memperhatikan level getaran yang terjadi apakah di luar standar yang telah ditentukan. Contohnya pada bearing sepeda motor yang sudah aus dapat menyebabkan getaran. Pada sebuah kapal, semua komponen itu bergetar. Tapi jika suatu getaran itu berlebihan, itu menunjukkan adanya suatu masalah. Maka dari itu, kita akan menggunakan vibration level atau tingkat getaran yang diizinkan untuk memprioritaskan perbaikan yang akan dilakukan. Apa saja yang akan diukur? Di antaranya, seberapa sering getaran itu terjadi, seberapa cepat getaran itu terjadi, bagaimana mesin itu bisa bergetar. Nah, pengukuran ini dilakukan secara periodik dan getaran ini diukur dengan satuan inch per second atau IPS. Contoh dari level kegagalan, kurang dari 0,05 IPS sama dengan excellent. Yang kedua 0,05 sampai 0,100 IPS sama dengan good, 0,100 sampai 0,200 IPS sama dengan acceptable atau masih diizinkan. Selanjutnya 0,200 sampai 0,400 IPS unacceptable atau tidak diizinkan. Selanjutnya di atas 0,400 IPS sama dengan terjadi kegagalan atau harus dilakukan perbaikan. Selanjutnya, langkah-langkah pengukuran vibration analysis. Yang pertama, menggunakan alat magnetic accelerometer. Selanjutnya, alat tersebut ditempelkan pada komponen yang dianalisa, lalu datanya akan terekam secara elektronik pada alat tersebut. Kemudian, pembacaan data dilakukan dengan cara mengunduh ke komputer dan analisisnya dilakukan dengan menggunakan software program yang didapatkan satu paket pada saat pembelian alat magnetic accelerometer.
Dan selanjutnya adalah parameter yang digunakan untuk memprediksi kegagalan pada sebuah mesin dan sebuah pompa. Laser alignment adalah alat yang digunakan untuk menyelaraskan poros dengan lebih cepat dan lebih akurat bila dibandingkan dengan dial gauge. Ada terdapat 6 kekurangan pada pembacaan dial gauge. Di antaranya adalah yang pertama, di indikator kerenggangan bracket. Yang kedua, terjadi jumping pada saat dial hand. Yang ketiga, resolusi rendah. Keempat, nilai jelek untuk yang mechanical. Kelima, adanya indikator yang tidak center. Dan yang terakhir atau yang keenam, adanya axle shaft yang bisa menyebabkan gap error. Infrared imaging ataupun termografi adalah satu teknik di mana energi inframerah yang tidak terlihat secara kasat mata dipancarkan oleh objek kemudian diubah menjadi gambar panas secara visual. Infrared termografi dapat dianggap sebagai pemetaan panas tanpa sentuhan dan analisa pola panas pada permukaan objek. Termografi juga dapat digunakan sebagai cara untuk menginspeksi peralatan listrik atau mekanis untuk menentukan ketidaknormalan fungsi dengan memperoleh pola panasnya. Metode inspeksi ini didasarkan pada kenyataan sebagian besar komponen di dalam satu sistem yang akan menunjukkan kenaikan atau penurunan temperatur jika terjadi malfungsi. Peningkatan temperatur dalam rangkaian listrik mungkin disebabkan oleh koneksi kendor atau sekring yang mengalami beban lebih. Dengan termografi, kita dapat mengamati pola panas pada saat komponen sistem beroperasi. Kerusakan atau gangguan dapat dilokalisir dan keparahannya dapat langsung dievaluasi. Kontak secara fisik terhadap sistem tidak lagi diperlukan. Inspeksi dengan termografi dapat dilakukan dalam kondisi beroperasi penuh tanpa menghasilkan kerugian operasi atau menghentikan operasi tersebut. Ultrasonic testing ini digunakan untuk pemeriksaan stretching, cracking, corona, disorder, and vibration. Menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui kegagalan sebuah komponen. Komponen yang dicek oleh alat ini contohnya komponen pada peralatan transmisi dan distribusi tegangan tinggi. Ultrasonic testing ini adalah alat yang paling efektif dan membutuhkan biaya yang rendah untuk mengevaluasi dan menganalisis kondisi komponen pada insulasi. Tetapi, kita juga perlu mempertimbangkan biaya peralatan awal dan biaya pelatihan khusus untuk teknisi yang ditunjuk. Biasanya digunakan untuk mengecek bantalan yang sulit dijangkau. Electronic Signature Analysis (ESA) digunakan atau mendapatkan dan arus yang disuplai ke motor bakar listrik. ESA adalah teknologi pemeliharaan prediktif yang berkembang yang dapat melengkapi teknologi lain. ESA digunakan untuk membantu teknisi menganalisis data tersebut dan menentukan kesehatan motor, distorsi, daya yang masuk, dan karakteristik getaran dari peralatan yang digerakkan. Biaya yang diperlukan, biaya awal dan biaya pelatihan, preventif, komponen atau butuh tidak butuh perawatan tetap akan dilakukan perawatan untuk mencegah terjadinya kegagalan karena sifatnya terjadwal. Prediktif, perawatan hanya dilakukan pada komponen yang memang memerlukan maintenance dari condition based metering yang dilakukan.